Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 646 Angin Naik. Kemunculan Lin Yun telah mengejutkan Feng Wuhen. Tapi Lin Yun bahkan lebih terkejut melihat Feng Wuhen. Dia mendapatkan tapak naga biru dengan susah payah hanya untuk menemukan Feng Wuhen dan Tuan Gu di dalam istana. Bagaimanapun, dia hanya tahu bahwa ada klan Serigala Darah dan tim Kubu Tiga Elang di sini. Jadi dia terkejut melihat kelompok lain di depannya, terutama pemuda ini yang merasa lebih berbahaya daripada Serigala Darah dan pemimpin Leng. Apa-apaan ini? Lin Yun terkejut bahwa ada seseorang di puncak tahap Yin Yang yang lebih rendah di usia yang begitu muda. Bakat seperti itu mungkin akan membuat semua orang jenius di domain selatan kuno menjadi malu. Tapi tak lama kemudian, Lin Yun menjadi tenang. Bagaimanapun, dia masih memiliki banyak kartu truf. Bahkan jika dia tidak bisa melawan pemuda ini, pergi tidak akan menjadi masalah. Dengan kekuatannya saat ini, hanya mereka yang berada di tahap Yin Yang lebih besar yang bisa membuatnya merasa terancam. Lin Yun menyapu sekilas ke arah istana dan menangkap segala sesuatu di matanya. Susunan istana ini mirip dengan yang sebelumnya. Di ujung dinding, ada 4 lukisan yang berhubungan dengan naga biru, harimau putih, burung merah tua, dan kura-kura hitam. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ada sebuah danau yang dipenuhi dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Ini baru tingkat pertama, tetapi fakta bahwa ada begitu banyak harta karun di sini telah memperluas cakupan Lin Yun. Kamu benar-benar membuatku takut untuk sesaat. Dan di sini saya pikir itu adalah seseorang yang berbahaya, tapi ternyata itu adalah sampah. Jika kamu pintar, kamu akan tersesat. Jika tidak, aku akan membuat pengalamanmu lebih buruk dari kematian. Melihat bahwa Lin Yun hanya berada di tahap yang lebih besar, Feng Wuhen mencibir dengan matanya berkedip dingin. Pada kultivasinya, dia bahkan tidak akan tertarik pada orang jenius biasa di tahap yang. Tapi karena Lin Yun bisa datang ke sini, dia sedikit banyak menduga bahwa Lin Yun memiliki kemampuan. Tapi jika Lin Yun benar-benar membuatnya marah, dia bisa dengan mudah menghancurkan Lin Yun sampai mati hanya dengan satu jari. Kau akan membiarkanku pergi. Lin Yun tersenyum ceria. Dia awalnya berniat pergi dari sini jika Feng Wuhen tidak mengatakan itu. Mungkin ada banyak harta karun di Telaga 100 Harta Karun, tapi dia adalah seseorang yang mengunjungi makam empu. Jadi dia tidak terlalu tertarik dengan harta karun di sini. Tapi pemuda ini, yang jelas tidak terlihat seperti orang yang memaksakan kehendak, mengizinkannya pergi. Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan yang terjadi? Pikiran ini terlintas di benak Lin Yun. Mungkinkah ada harta karun di sini yang bahkan seseorang dalam tahap Yin yang tidak bisa menyerah? Tapi tepat ketika Lin Yun merasa tidak yakin, sebuah gerbang batu terbuka saat Serigala Darah dan Master Fu keluar dengan penampilan yang agak mengerikan. Jelas, keduanya telah mengalami beberapa kemunduran di 9 ruangan. Ini langsung menarik pandangan Feng Wuhen menjauh dari Lin Yun dan ke Serigala Darah. Dia bisa merasakan bahwa aura yang datang dari Serigala Darah lebih kuat dari Lin Yun. Feng Wuhen. Wajah Serigala Darah berubah ketika dia melihat pemuda itu. Mereka mungkin berada dalam kultivasi yang sama, tapi reputasi Feng Wuhen yang terkenal jelas lebih kuat dari reputasi Lin Yun. Tuannya, Pedang Badai, adalah sosok legendaris yang bertarung melawan Lei Yunzi. Jadi jika Serigala Darah tidak memiliki armor naga api, dia bahkan tidak akan bisa mengambil 10 jurus dari Feng Wuhen. Tuan Gu. Ketika mereka melihat lelaki tua di tepi danau mencoba memecahkan batasan, wajah mereka berubah lagi. Sialan. Larangan itu akan dilanggar olehnya. Apa yang harus kita lakukan? Guru Fu menjadi cemas saat dia mengirimkan suaranya ke Serigala Darah. Jadi bagaimana jika dia Feng Wuhen? Aku tidak akan menyetujuinya jika dia ingin mendapatkan harta karun berharga di tingkat pertama, kata Serigala Darah saat mereka berjalan menuju danau. Kamu ingin bersaing denganku? Feng Wuhen mencibir saat dia juga mendekati danau. Tidak peduli apa, dia agak takut dengan armor naga api milik Serigala Darah. Tetapi jika dia mendapatkan Manik Xuan Lei, dia bisa dengan mudah menghancurkan Serigala Darah. Tepat ketika suasana antara kedua pihak menjadi tegang, gerbang batu terakhir terbuka saat 4 sosok keluar. Yang memimpin kelompok itu adalah Ketua Leng dan Leng Xiangyun. Adapun 2 kepala suku lainnya, wajah mereka pucat. Melihat rombongan Kubu Tiga Elang, Feng Wuhen memasang ekspresi serius,
yang membuat mereka merasa agak tertekan. Selain itu, penampilan Ketua Leng membuat masalah ini semakin parah. Feng Wuhen, apa yang kamu lakukan di sini? Ketiga kepala suku itu terkejut melihat Feng Wuhen. Karena kamu ada di sini, mengapa aku tidak bisa berada di sini? Feng Wuhen tersenyum karena dia telah menebak sesuatu, yang membuat Ketua Leng menghindari tatapannya. Melihat wajah mereka berdua, serigala darah tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia kemudian bertanya, kalian berdua adalah orang-orang yang sengaja memberiku peta harta karun itu. Peta harta karun Lei Yunzi dibagi menjadi 3 dan serigala darah awalnya mendapatkan salah satu salinannya. Tapi secara kebetulan, dia mendapatkan 2 yang tersisa dalam waktu 6 bulan ke depan. Rasanya mencurigakan ketika dia memikirkannya karena tidak mungkin ada sesuatu yang begitu kebetulan. Jelas, Kepala Leng dan Feng Wuhen ingin menggunakannya sebagai umpan meriam untuk mengintai tempat itu. Jika tidak, kebetulan itu terlalu sulit dipercaya. Feng Wuhen tersenyum, saya memang orang yang mengirimkan peta harta karun itu kepada Anda. Tapi saya tidak menyangka bahwa Kepala Leng akan melakukannya juga. Sungguh kebetulan sekali. Peta serigala darah berasal dari mereka, tapi bagaimana mereka mendapatkan peta harta karun pada awalnya? Kecurigaan melintas di benak Lin Yun, membuatnya semakin bingung. Ayah, kau tahu bahwa klan serigala darah tidak datang untuk benteng 3 elang sejak awal. Leng Xiangyun menatap Ketua Leng dengan kaget. Untuk beberapa alasan, ayahnya merasa seperti orang asing baginya sekarang. Jika ayahnya tahu itu sejak awal, lalu mengapa dia merahasiakannya dari semua orang dari kubu 3 elang dan menyebabkan begitu banyak kematian? Apa hubungannya denganmu? Tetap di sini dengan patuh. Kepala Leng memelototi Leng Xiangyun dengan acuh tak acuh sebelum dia melanjutkan, karena sudah terungkap, tidak ada yang tersisa untuk disembunyikan. Tidak perlu bagi kita untuk bertarung sampai mati di tingkat pertama. Jika kalian tidak memiliki pendapat, mengapa kita tidak bekerja sama untuk memecahkan batasan dan membagi harta karun menjadi 3 bagian? Feng Wuhen tersenyum, baiklah, tapi aku yang duluan. Aku akan mengambil yang kedua, kata serigala darah. Ketua Leng ingin mengatakan sesuatu, tapi dia akhirnya menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kubu 3 elang mungkin memiliki keunggulan dalam jumlah, tapi mereka yang terlemah di sini. Jadi mereka secara alami tidak memiliki otoritas berbicara. Dengan itu, ketiga pihak telah mencapai gencatan senjata sementara. Adapun Lin Yun, tidak ada yang memperhatikannya sejak awal. Hehe. Feng Wuhen mencibir dalam hati saat dia bertukar pandang dengan Tuan Gu. Selama Feng Wuhen bisa mendapatkan manik Xuan Lei, dia bisa langsung menekan semua orang dan mendapatkan semua harta yang ditinggalkan oleh Lei Yunzi, bersama dengan yang paling penting, kanon iblis pemakan darah. Pasti itu. Lin Yun menyipitkan matanya ke arah manik-manik petir di atas teratai. Sementara kebuntuan berlanjut, Lin Yun menyapu energi jiwanya melalui danau dan mengunci beberapa harta karun yang berharga. Pada akhirnya, tatapannya jatuh pada manik-manik petir. Jika ada harta karun di sini yang paling diinginkan Feng Wuhen, itu pasti manik-manik petir itu. Ketika pembatasan di danau itu lenyap, danau itu berkilauan dengan terang. Fenomena ini seketika membuat semua orang tertegun sejenak sebelum mata mereka berkilat karena keserakahan. Tuan-tuan, saya harus menjadi orang pertama yang memilih sesuai dengan kesepakatan kita, bukan? Feng Wuhen menatap serigala darah dan pemimpin Leng. Kepala Leng secara alami tidak memiliki pendapat tentang itu karena dialah yang menyarankan mereka untuk membagi harta itu secara merata. Sedangkan untuk serigala darah, dia mendapat pilihan kedua, jadi dia tidak akan menderita terlalu banyak kerugian. Jadi dia tidak terlalu terganggu dengan hal itu. Feng Wuhen bersukacita dengan kegembiraan yang tak terkendali. Tapi saat dia akan berbalik, sosok tak terduga muncul di danau. Inikah yang kamu inginkan? Semua orang terkejut bahwa Lin Yun benar-benar berani merebut sesuatu meskipun ada 3 ahli panggung Yin yang di sini. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Lin Yun bermain-main dengan manik Xuan Lei di tangannya dan menatap Feng Wuhen dengan senyum ceria. Bajingan, letakkan itu. Wajah Feng Wuhen berubah drastis saat aura pembunuh yang deras meledak darinya bersama dengan petir yang bergemuruh. Di bawah petir, istana besar itu mulai bergetar hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Serigala darah dan pemimpin Leng mengerutkan alis mereka karena ada sesuatu yang tidak biasa tentang Feng Wuhen. Itu hanya manik-manik petir, jadi mengapa Feng Wuhen begitu cemas tentang hal itu? Itu adalah manik Xuan Lei yang ditinggalkan oleh tuanku. Feng Wuhen berteriak. Serigala darah dan pemimpin Leng menghirup nafas dingin saat mereka langsung mengerti mengapa Feng Wuhen memilih manik Xuan Lei. Namun, tak lama kemudian,
tatapan mereka tertuju pada Lin Yun. Manik Xuanlei adalah salah satu harta paling berharga di antara simpanan Lei Yunzi. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan Lin Yun atau Feng Wuhen. Sepertinya aku benar, senyum Lin Yun. Terlepas dari sikap Feng Wuhen atau tatapan serigala darah dan ketua Leng, mereka membenarkan pikiran Lin Yun. Melihat mereka bertiga, Lin Yun tersenyum karena dia sudah memikirkan rencana untuk pergi dari sini dengan selamat. Bajingan kecil, coba lihat kemana kamu akan lari. Feng Wuhen memasang ekspresi menyeramkan di wajah mudanya. Kitab suci angin besar. Lin Yun bergumam saat dia mendorong sutra pedang Ziyuan dan 9 transformasi naga biru hingga batasnya saat mereka bergabung bersama untuk membentuk aura yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sepersekian detik, badai yang kuat muncul dari Lin Yun yang menyebabkan awan mulai bergemuruh. Kekuatan teknik rahasia kuno telah sepenuhnya dilepaskan oleh Lin Yun saat awan menderu. Tapi bukan itu saja, Lin Yun berteriak lagi, 9 transformasi naga biru bentuk pertama. Kemudian, Lin Yun melayangkan sebuah pukulan yang bergema dengan musik yang suci saat guntur bergemuruh 30 kali, menghancurkan telaga 100 harta karun. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya mulai beterbangan di langit saat mereka mulai meledak di bawah gemuruh guntur. Mundur. Feng Wuhen, serigala darah, dan ketua Leng semuanya memiliki ketakutan tertulis di wajah mereka saat mereka dengan cepat mundur. Bab 647 Lin Yun tiba. Di bawah kekuatan gabungan dari kitab suci angin besar dan 9 transformasi naga biru, artefak kosmik pertama akhirnya meledak. Tak lama kemudian, artefak kedua, ketiga, dan keempat menyusul. Banyak harta karun lainnya juga mulai meledak dalam reaksi berantai ini. Danau 100 harta karun memiliki lebih dari 100 harta karun dan semuanya dihancurkan oleh energi angin dan petir. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan karena harta karun tersebut menjadi serpihan-serpihan di tanah. Meskipun serigala darah, Feng Wuhen, dan ketua Leng telah mundur tepat waktu, masih terlambat bagi mereka, terutama Feng Wuhen, yang telah menyerang lebih dulu. Dia ingin membunuh Lin Yun, tapi sekarang, dia dilahap oleh ledakan. Feng Wuhen memuntahkan seteguk darah dengan rasa sakit yang hebat di organ dalamnya. Lusinan pecahan telah menembus pertahanan energi asalnya dan meninggalkan luka di tubuhnya. Serigala darah dan ketua Leng sedikit lebih lambat, jadi mereka punya waktu untuk bereaksi. Jadi luka mereka jauh lebih baik. Mereka berdua terhempas ke dinding seolah-olah mereka ditekan ke dinding oleh tangan tak terlihat. Ada retakan di dinding di belakang mereka saat darah menetes dari bibir mereka. Ketika mereka jatuh ke tanah, butuh waktu lama bagi mereka untuk bangkit. Yang lainnya, Leng Xiangyun dan Guru Gu, berdiri jauh, tetapi mereka masih terpengaruh oleh gelombang kejut saat mereka terlempar. Beberapa waktu kemudian, cahaya berkilauan yang dipancarkan dari harta karun itu memudar. Tentu saja tidak ada yang bisa dikatakan tentang danau 100 harta karun karena danau itu hancur dengan pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tertinggal di tanah. Bajingan kecil, lebih baik kau berharap aku tidak menangkapmu. Feng Wuhen meraung sambil terbatuk-batuk. Wajah serigala darah dan pemimpin Leng juga tidak senang, tapi mata mereka berkedip dingin ke arah Feng Wuhen. Lin Yun mungkin penuh kebencian, tapi dia masih lebih rendah darimu, saudara Feng. Serigala darah tersenyum menakutkan. Ngomong-ngomong, kita harus berterima kasih padanya. Jika kau mendapatkan Manik Xuanlei, aku yakin kita berdua akan mati. Memang, kau seganas yang dikabarkan, kata ketua Leng sambil menatap Feng Wuhen. Feng Wuhen tertegun sejenak sebelum dia tertawa, kita semua adalah orang yang sama. Jangan berpura-pura menjadi orang suci. Jika kalian memiliki kesempatan, apakah kalian akan menyerah untuk merampok perbendaharaan petir untuk diri kalian sendiri? Bisakah kalian berdua menahan godaan kanon iblis pemakan darah? Tidak diragukan lagi kalau harta karun di perbendaharaan petir tidak ada bandingannya dengan kanon iblis pemakan darah. Bahkan jika harta itu berharga, itu masih merupakan objek eksternal. Tetapi jika seseorang memiliki kanon iblis pemakan darah, mereka dijamin akan mencapai alam jiwa surgawi atau bahkan mengambil langkah lain untuk mencapai alam Lei Yunzi. Bahkan, jika mereka bisa melampaui Lei Yunzi, mereka mungkin akan menjadi legenda. Itu akan menjadi kelahiran Empirean baru. Godaan yang begitu besar tidak dapat digambarkan dengan kata-kata dan Feng Wuhen telah menghancurkan argumen mereka. Tunggu dan lihat saja, cibir serigala darah. Melirik Feng Wuhen, dia berkata, jangan sombong. Hanya karena kau yang terkuat bukan berarti kau akan menjadi yang terakhir bertahan. Kemudian, dia menuju ke arah lukisan burung merah tua bersama dengan Master Fu.
Tak lama kemudian, Ketua Leng juga pergi bersama orang-orang dari kubu Tiga Elang. Setelah semua orang pergi, wajah Feng Wuhen berubah sesaat sebelum dia memuntahkan darah dan wajahnya menjadi pucat. Melihat ini, Guru Gu berjalan mendekat dengan terkejut, luka Anda seserius itu? Mata Feng Wuhen bersinar dengan aura membunuh dan dia mengertakkan gigi, bagaimana menurutmu? Jika tidak, bagaimana saya bisa membiarkan mereka pergi begitu saja dengan amarah saya? Saat dia berbicara, dia memasukkan pil ke dalam mulutnya dan tidak butuh waktu lama sampai wajahnya menjadi kemerahan. Bajingan! Feng Wuhen mengertakkan gigi. Jika bukan karena Lin Yun, dia pasti sudah mendapatkan manik-manik Xuan Lei. Tidak peduli apakah itu serigala darah atau ketua Leng, mereka semua tidak ada apa-apanya di matanya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang hanya berada pada tingkat yang lebih tinggi akan menghancurkan telaga 100 harta karun. Dengan kekuatan Lin Yun, mungkin sulit baginya untuk menghancurkan artefak kosmik, tapi bukan tidak mungkin. Jadi dengan menghancurkan begitu banyak harta karun, dia memanfaatkan pembatasan telaga 100 harta karun. Tidak peduli apapun, Lin Yun telah menghancurkan segalanya untuknya dan sekarang mereka memiliki dendam yang harus diselesaikan. Guru Gu berkata, jangan khawatir. Pembatasan pada tingkat kedua hanya akan lebih sulit. Dengan pencapaian saya dalam rune spiritual, saya yakin bahwa kita bisa menjadi yang pertama melewati 9 ruangan. Kanon iblis pemakan darah pasti ada di tingkat ketiga, tapi ada kemungkinan besar bahwa cambuk Raja Guntur Api Ungu Lei Yunzi ada di tingkat kedua. Kanon iblis pemakan darah masih sangat penting. Upaya Lei Yunzi sia-sia saat itu ketika dia tidak bisa mencapai alam Empyrean. Tapi saya yakin bahwa saya bisa mengungguli dia dengan bakat saya. Selama saya mendapatkan kanon iblis pemakan darah, alam Empyrean akan berada dalam jangkauan saya. Feng Wuhen berkata dengan semangat juang berkobar di matanya. Tingkat kedua juga memiliki 4 jalur, masing-masing mewakili naga biru, burung vermilion, harimau putih, dan kura-kura hitam. Batasan di dalam ruangan akan semakin sulit seiring dengan meningkatnya level. Sama seperti sebelumnya, menyelesaikan setiap batasan akan memberikan hadiah kecil yang ditinggalkan oleh Lei Yunzi. Kemudian lagi, seseorang juga bisa menyerah pada harta karun dan fokus untuk melewati setiap ruangan. Seperti yang diperkirakan Master Gu, level kedua lebih sulit bagi serigala darah dan pemimpin Leng. Mereka praktis hanya membuat sedikit atau bahkan tidak ada kemajuan sama sekali. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melewati ruangan-ruangan tersebut dengan terpaksa. Sementara itu, Feng Wuhen dan Master Gu berhasil mencapai level kedua dengan lancar dalam waktu 2 jam. Ketika mereka keluar dari pintu, ada 100 danau harta karun lain di depan mereka. Pil awet muda. Tatapan Feng Wuhen jatuh ke sebotol pil di atas teratai dengan kegembiraan melonjak di matanya. Hal ini membuat Guru Gu tidak bisa berkata-kata saat dia terbatuk dan berkata, cambuk Raja Guntur Api Ungu juga ada di sini. Di mana? Feng Wuhen dengan cepat bertanya. Suasana hatinya menjadi jauh lebih baik setelah mendapatkan pil awet muda. Guru Gu menunjuk ke arah tumpukan api yang berkobar di dasar danau dengan bentuk ular piton yang mendominasi. Kekuatan apa? Feng Wuhen menghirup nafas dingin. Jadi ini adalah senjata yang digunakan oleh Lei Yunzi ketika dia masih hidup. Aura cambuk yang mendominasi membuat jantung Feng Wuhen mulai berdebar. Cambuk Raja Guntur Api Ungu dikatakan sebagai senjata yang melampaui kategori artefak kosmik. Faktanya, hanya ada 3 artefak yang sebanding dengannya di seluruh domain selatan kuno. Dengan pencapaianku dalam petir, aku harusnya bisa mengendalikan senjata ini. Selama aku bisa mengeluarkan 30% kekuatannya, aku akan bisa menyingkirkan serigala darah dan pemimpin Leng. Tuan Gu, saya khawatir saya harus merepotkan Anda lagi, kata Feng Wuhen sambil menahan kegembiraannya. Tunggu kabar baik dari saya. Mata Guru Gu bersinar dengan penuh percaya diri saat dia mendarat di samping danau. Adapun Feng Wuhen, dia telah belajar dari pelajarannya di tingkat pertama dan mulai mengumpulkan energinya untuk menyerang siapapun yang muncul. Tapi dia cukup beruntung karena tidak ada yang muncul bahkan setelah Master Gu menyingkirkan batasan itu. Petir menyambar tubuh Feng Wuhen saat dia mendarat di tepi danau dan mengambil pil awet muda. Kemudian, dia berbalik ke danau dan berteriak, keluarlah. Petir mulai bergemuruh dari dasar danau saat cambuk Raja Guntur Api Ungu melesat keluar seperti ular piton yang ganas. Ketika Feng Wuhen memegang cambuk itu, wajahnya berubah karena dia merasa seperti sedang mengangkat gunung dengan tangannya, ini berat. Agak berat baginya untuk mengacungkan cambuk. Tapi ketika dia memegangnya, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut karena senjata legendaris ini hanyalah artefak kosmik tingkat tinggi.
Itu jauh dari apa yang dia bayangkan. Artefak kosmik tingkat tinggi. Ada segelnya. Master Gu adalah seorang spiritualis, jadi dia langsung menyadari sesuatu yang tidak biasa tentang cambuk itu. Meskipun ada segelnya, cambuk ini masih yang terkuat di antara artefak kosmik tingkat tinggi. Anda hanya perlu mengeluarkan setengah dari kekuatannya untuk menekan semua orang. Tepat pada saat ini, serigala darah dan pemimpin Leng muncul. Ketika mereka melihat senjata di tangan Feng Wuhen, wajah mereka berubah saat mereka berseru, "Cambuk Raja Guntur Api Ungu." Keduanya segera melepaskan semua pemikiran tentang harta karun dan bergegas menuju pintu masuk ke tingkat ketiga, lari. Kalian pikir kalian bisa lari? Feng Wuhen tersenyum menyeramkan saat dia berteriak dan cambuk Raja Guntur Api Ungu menyerang seperti ular piton yang terbuat dari api yang sangat besar dan kilat yang berderak. Ketika cambuk itu mengenai pemimpin Leng dan serigala darah, keduanya memuntahkan darah saat mereka terdorong mundur. Dengan itu, ketiga pihak berdiri dalam formasi segitiga. Kali ini, Feng Wuhen tidak berniat melepaskan mereka. Dia bertekad untuk menyingkirkan mereka berdua. Saat mereka bertarung, cahaya bersinar dari lukisan naga biru dan Lin Yun muncul, berisik sekali. Sementara ketiganya bertarung, Tuan Gu, Tuan Fu, dan dua kepala suku dari benteng tiga elang membumbung tinggi ke langit dan menuju ke danau 100 harta karun. Lin Yun menyapu pandangannya ke sekeliling dan menatap telaga 100 harta karun sambil tersenyum. Lagi pula, bagaimana dia bisa menyerah pada kesempatan seperti itu? Dengan kilatan emas, Lin Yun membumbung tinggi ke langit seperti burung gagak emas dan mendarat di depan mereka berempat. Melihat mereka, Lin Yun tersenyum, "Ada begitu banyak harta karun, tapi kalian bisa menyerah karena aku di sini." Bab 648 Anggur Aoki, Bunga Peraih Mimpi. Tuan Fu, Tuan Gu, dan kedua ketua itu terkejut melihat Lin Yun. Tapi ketika mereka mendengar kata-kata Lin Yun, mereka langsung menjadi marah karena aura membunuh mereka tergerak. "Kau sedang merayu kematian. Kau pikir kami takut padamu hanya karena kau berhasil melarikan diri sebelumnya." Kedua ketua itu kalah dalam pertarungan mereka sebelumnya melawan Lin Yun, tapi mereka masih menyerbu Lin Yun dari kedua sisi. Tinju Elang Langit. Yang di sebelah kanan melepaskan serangan terkuatnya, mengeluarkan kekuatan tahap Yin Yang yang lebih rendah saat pukulannya terbang ke arah Lin Yun. Di bawah pukulannya, udara mulai bergetar, yang membuat orang lain merasa seperti tercekik. Cakar Elang Iblis. Yang di sebelah kiri menggunakan serangan cakar yang terbentuk dari energi asal merahnya. Cakar itu sangat besar dan terlihat seperti bisa merobek ruang angkasa. Itu sangat mematikan sehingga tidak ada seorang pun di tahap puncak yang bisa menghadapinya. Mereka berdua dipenuhi dengan kebencian pada Lin Yun karena kekalahan mereka sebelumnya. Sekarang mereka bertemu dengan Lin Yun lagi, mereka segera melepaskan serangan terkuat mereka untuk membunuh Lin Yun. Ketika Tuan Fu dan Tuan Gu melihat adegan ini, mereka berdua mencibir. Serangan dari kedua ketua itu cukup kuat untuk membunuh seseorang yang berada pada tingkat yang puncak dan Lin Yun hanya berada pada tingkat yang lebih tinggi. Jadi mereka berdua memandang Lin Yun seperti orang yang sudah mati sebelum mereka melanjutkan pencarian mereka di telaga 100 harta karun. "Kau ingin mengambil nyawaku dengan trik yang menyedihkan seperti itu?" Lin Yun mencibir pada kedua ketua itu. Mengangkat alisnya, Lin Yun berbalik untuk melihat ketua yang melayangkan pukulan dan melepaskan aura pedangnya. Detik berikutnya, dia merasa keberadaan Lin Yun mulai menjadi samar-samar. Lin Yun jelas berada di depannya, tapi dia merasa seolah-olah Lin Yun sedang berdiri di atas gunung dan menatapnya. Tepat ketika dia merasa ragu, teriakan pedang yang cemerlang terdengar dari tubuh Lin Yun. Mengangkat tangannya, Lin Yun menggunakan tinjunya yang diberdayakan oleh pedang siantiannya dengan kekuatan yang lebih besar untuk menusuknya seperti pedang. Saat kedua pukulan itu bertabrakan, aura pedang Lin Yun melonjak ke langit dan tinjunya menjadi lebih ganas. "Enyahlah!" Lin Yun berteriak saat bunga Ziyuan di Istana Ungu mekar. Dengan ini, tinjunya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kepala suku memuntahkan seteguk darah sebelum dia terlempar keluar. Dia penuh dengan luka-luka dari aura pedang Lin Yun. "Mati!" Kepala suku lain yang menerkam dengan cakar mencibir. Tidak mungkin Lin Yun bisa menghindari serangan ini. Meskipun Lin Yun sudah melindungi titik-titik vitalnya, namun ketua itu yakin bahwa dia bisa membunuh Lin Yun jika serangannya mendarat di dada Lin Yun. Tapi ketika cakarnya bersentuhan dengan dada Lin Yun, rasanya seperti menyerang pelat logam karena kekuatan pantulannya melukai lengannya. Pada saat yang sama, petir mulai berkedip di cakarnya, yang sangat mengejutkannya.
Ketika dia melihat Lin Yun lebih dekat, dia menyadari bahwa ada selaput aneh yang menyelimuti Lin Yun yang memiliki tanda petir kuno dan segumpal aura naga. Menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada selaput itu, matanya digantikan dengan rasa takut saat dia ingin mundur. Kamu pikir kamu bisa lari? Lin Yun mengulurkan tangan dan mencengkeram pergelangan tangan penyerangnya dengan kuat. Pada saat yang sama, gelombang aura pedang mengebor dirinya sendiri ke dalam meridian kepala suku itu. Wajah kepala suku itu langsung menjadi jelek saat dia mencoba yang terbaik untuk menarik tangannya. Tapi tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Lin Yun. Kau benar-benar sedang mendekati kematian. Apa kau pikir kau kalah karena kau ceroboh? Aku bahkan membunuh para tetua dari paviliun sayap darah. Jadi kau pikir kau ini siapa? Lin Yun melempar kepala suku itu keluar, membantingnya ke dinding seolah-olah dia sedang membuang sampah. Dampaknya langsung membuat penyok di dinding saat retakan sarang laba-laba mulai menyebar. Di sisi lain, serigala darah dan pemimpin Leng mengalami kesulitan dengan Feng Wuhen. Feng Wuhen memiliki cambuk Raja Guntur Api Ungu, jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan padanya. Kakek tua, kita akan mati jika kau tidak menggunakan kartu trufmu sekarang. Api melonjak dari armor serigala darah yang mengembun menjadi naga yang menyala untuk menahan serangan Feng Wuhen. Haha, coba lihat kartu truf apa yang dimiliki oleh seorang kultivator pengembara yang tidak penting, senyum Feng Wuhen dengan sombong. Feng Wuhen, kau tidak takut harta karun di sini akan jatuh ke tangan anak nakal itu? Mata ketua Leng berkedip-kedip tidak stabil saat dia mencoba memaksa Feng Wuhen untuk berhenti dengan Lin Yun sebagai ancaman. Kenapa aku harus peduli padanya? Selama aku membunuh kalian berdua, semua yang ada di dalam perbendaharaan akan menjadi milikku. Senyum Feng Wuhen. Bermimpilah. Mata ketua Leng berkedip-kedip saat dia membuat keputusan. Detik berikutnya, lingkaran cahaya bulan ungu mulai keluar dari tubuhnya saat kekuatannya yang menakutkan membuat Feng Wuhen terbang. Ketika esensi cahaya bulan berkumpul, itu membentuk bulan bundar di atas kepala pemimpin Leng. Sutra Hati Ziyue. Feng Wuhen terkejut saat rasa takut muncul di pupil matanya. Secara bersamaan, armor naga api milik serigala darah bertambah besar seiring dengan bertambahnya ukurannya. Detik berikutnya, serigala darah telah tumbuh menjadi lebih dari 3 meter. Iblis. Wajah Feng Wuhen menjadi muram. Aku sudah memberitahumu bahwa memiliki kultivasi tertinggi di sini bukan berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, kata serigala darah sambil menyerbu. Wajah pemimpin Leng muram saat dia mengikuti di belakang dengan bulan di atasnya. Dengan itu, pertempuran telah berlangsung sekali lagi dan intensitas pertarungan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Di Danau 100 Harta Karun, Lin Yun dengan cepat melihat pertempuran itu dan jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Dia sekarang tahu mengapa ketua Leng merasa sangat aneh. Jika ingatannya benar, Sutra Hati Ziyue seharusnya adalah teknik kultivasi dari Gua Langit Ziyue. Masuk akal kalau ketua Leng lebih kuat dari tetua agung dari sekte luar paviliun sayap darah. Bahkan jika paviliun sayap darah kuat, bagaimana bisa dibandingkan dengan Gua Langit Ziyue? Anggur Aoki. Sementara Lin Yun teralihkan sejenak, Tuan Gu dan Tuan Fu berseru saat mereka berdua melihat ke arah yang sama. Lei Yunzi telah mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi hanya ada 4 yang penting, kanon iblis pemakan darah, mutiara petir yang mendalam, anggur Aoki, dan bunga penangkap mimpi. Anggur itu memiliki energi spiritual yang begitu padat. Bahkan bunga Ziyuan di dalam tubuhku mulai merasa gelisah. Mata Lin Yun berbinar saat dia menerjang, mendorong 7 langkah mendalam sampai ke batasnya. Dalam sekejap mata, Lin Yun meraih anggur Aoki dan meneguknya. Dia bisa merasakan hawa panas mengalir ke seluruh tubuhnya dan fisiknya menjadi jauh lebih kuat dalam waktu yang singkat. Anggur yang luar biasa, seru Lin Yun. Bajingan, letakkan anggur Aoki. Tuan Gu dan Tuan Fu menyerbu ke arah Lin Yun dengan wajah pucat. Selain anggur, ada juga kayu Azure Dragon yang sangat berharga bagi kedua tuannya. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka bisa menerobos kemacetan mereka. Jadi bisa dibayangkan betapa marahnya mereka karena anggur Aoki diambil oleh Lin Yun. Melihat kedua orang tua itu menjadi sangat cemas, Lin Yun memasang ekspresi ceria saat dia meneguk lagi sebelum dia bergerak. Kedua orang tua itu mengejarnya, melancarkan serangan mereka. Tapi Lin Yun bergerak di dalam telaga 100 harta karun dengan mudah dan menghindari serangan mereka. Setiap kali Lin Yun melihat harta karun yang menarik di atas teratai, dia akan tersenyum dan mengambilnya. Kadang-kadang, dia bahkan akan meneguk sedikit anggur Aoki, hanya untuk membuat kedua orang tua itu semakin marah.
Tiba-tiba, kotak pedang yang dia bawa di belakangnya bergetar dan pedang pemakaman bunga mulai berdengung. Ini membuat Lin Yun berhenti saat dia berbalik untuk melihat sekuntum bunga yang duduk di atas teratai di kejauhan. Bunga penangkap mimpi. Tuan Gu dan Tuan Fu menarik napas dalam-dalam saat wajah mereka berubah sekali lagi saat menghadapi harta karun berharga lainnya. Karena kalian menyukainya, maka aku akan mengambilkannya untuk kalian. Ini dia. Lin Yun tersenyum saat dia terbang menuju bunga penangkap mimpi. Bajingan, hentikan. Kedua orang tua itu meraung saat mereka menyerbu. Lin Yun tidak hanya mendapatkan manik Xuan Lei dan anggur Aoki, tapi dia juga mengejar bunga penangkap mimpi. Bab 649 memurnikan manik-manik petir mendalam. Setiap kelopak bunga penangkap mimpi sangat menarik bagi para ahli panggung Yin Yang. Aromanya saja sudah dapat menenangkan pikiran selama kultivasi. Meskipun wanginya mungkin tidak penting bagi para kultivator dari berbagai sekte, itu sangat berharga bagi para kultivator iblis yang memurnikan aura yang tidak menyenangkan. Dengan bunga ini, mereka bisa menghindari mengamuk sebelum mencapai alam jiwa surgawi. Kanon iblis pemakan darah adalah teknik kultivasi iblis dan Lei Yunzi tidak akan tumbuh begitu cepat tanpanya. Jadi orang bisa tahu betapa berharganya bunga itu, itulah sebabnya Tuan Fu dan Tuan Gu tidak ingin Lin Yun memilikinya, terutama karena dia sudah mendapatkan anggur Aoki. Mereka telah dipermainkan selama ini, jadi bagaimana mungkin mereka tidak marah melihat bunga pemikat mimpi akan diambil. Lin Yun mendarat di atas teratai dan mengambil bunga penangkap mimpi. Bajingan, serahkan bunga pemikat mimpi. Sialan. Teknik gerakan orang ini sudah mencapai tahap perwujudan. Kita tidak bisa menangkapnya. Kedua orang tua itu sangat marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali melihat Lin Yun membawa pergi bunga pemikat mimpi. Namun pada kenyataannya, Lin Yun memiliki kemampuan untuk menekan kedua orang tua itu jika dia mau. Alasan mengapa dia tidak melakukan itu adalah karena dia tidak ingin menarik perhatian Feng Wuhen, Serigala Darah, dan Ketua Leng. Jika dia terlalu menarik perhatian, mereka mungkin akan bergandengan tangan untuk menghadapinya. Saat Lin Yun bergerak di sekitar danau, danau itu perlahan-lahan menjadi redup karena semua harta karun yang berharga diambil. Meskipun Feng Wuhen, Serigala Darah, dan Ketua Leng telah menyadarinya, mereka terlalu fokus pada pertarungan mereka sendiri, jadi mereka tidak menghentikan Lin Yun. Karena Ketua Leng dan Serigala Darah mengeluarkan kartu truf mereka, Feng Wuhen mengalami kesulitan untuk menghadapinya. Di saat yang sama, cambuk Raja Guntur Api Ungu di tangannya menjadi lebih padat. Mata Feng Wuhen berkedip-kedip karena dia tahu bahwa dia akan hancur jika hal ini terus berlanjut. Mengeluarkan raungan, cambuk Raja Guntur Api Ungu menyala dengan kilatan petir yang memaksa Serigala Darah dan pemimpin Leng mundur. Memanfaatkan waktu yang singkat ini, Feng Wuhen melambung ke langit dan mendarat di danau 100 harta karun dengan cambuknya terbang ke arah Lin Yun. Saat Lin Yun berkeliaran di sekitar danau, tiba-tiba dia merasakan kobaran api yang ganas bersama dengan petir yang menyambarnya. Lin Yun terkejut, tapi dia akhirnya mengerti mengapa Serigala Darah dan Ketua Leng mengalami kesulitan dalam menghadapi Feng Wuhen. Senjata yang bagus sekali, teriak Lin Yun. Tanpa ragu-ragu, dia mengetukkan kakinya ke tanah dan terbang keluar dari danau 100 harta karun. Dia sudah mendapatkan sebagian besar harta karun, jadi tidak perlu baginya untuk menghadapi Feng Wuhen secara langsung. Aku akan melepaskanmu untuk saat ini. Tapi ketika aku mendapatkan kanon iblis pemakan darah, aku akan membuatmu memuntahkan semuanya. Feng Wuhen menatap Lin Yun dengan seksama sebelum meraih Guru Gu dan menuju pintu masuk tingkat ketiga. Wajah Serigala Darah dan Ketua Leng berubah ketika mereka mendarat di danau. Setelah mereka mengambil harta yang tersisa, mereka berdua berbalik untuk menatap Lin Yun dengan dingin pada saat yang bersamaan. Namun, Lin Yun memandang mereka dengan acuh tak acuh. Ayah, tidak. Leng Xiangyun memohon saat dia melihat ini. Kepala Leng berbalik untuk melihat putrinya sendiri dengan jijik sebelum membawanya dan kedua kepala suku bersamanya. Setelah rombongan kubu tiga elang pergi, Serigala Darah tidak ragu-ragu untuk pergi bersama Master Fu, ayo pergi. Kanon iblis pemakan darah secara alami lebih penting daripada Lin Yun. Selain itu, mereka juga memiliki pemikiran yang sama dengan Feng Wuhen dalam hal mereka akan berurusan dengan Lin Yun setelah mendapatkan kanon iblis pemakan darah. Kitab iblis pemakan darah cukup penting bagi mereka, desah Lin Yun. Dia memiliki begitu banyak harta karun padanya, tapi mereka menyerah begitu saja. Dari situ, Lin Yun bisa menyimpulkan betapa menariknya tongkat iblis pemakan darah bagi mereka. Jalan persilatan adalah jalan di mana semua orang berjuang melawan surga dan kanon iblis pemakan darah adalah jalan pintas bagi mereka untuk menjadi lebih kuat.
Mereka tidak akan menghadapi hambatan selama mereka bisa melahap kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama. Tapi apakah semudah itu untuk mendapatkannya? Bagaimanapun, reputasi Lei Yunzi tidak bagus. Saya perlu melihat hasil panen saya terlebih dahulu. Lin Yun belum memeriksa harta karun yang dia peroleh sejauh ini. Selain anggur Aoki, manik Xuan Lei, dan bunga penangkap mimpi, dia memiliki lusinan harta karun berharga lainnya yang dianggap yang terbaik di Telaga 100 Harta Karun. Di antaranya adalah 2 artefak kosmik peringkat menengah dan 5 artefak kosmik peringkat rendah. Armor Ulat Sutra Surgawi. Ini adalah baju besi lembut yang dibuat dengan sutra ulat sutra surgawi. Tidak bisa ditembus dan kebal terhadap air dan api. Itu bisa melunakkan serangan dan menahan senjata. Artefak kosmik kelas rendah biasa akan mengalami kesulitan besar untuk menembus pertahanannya. Pesawat kilat yang mendalam. Ini adalah artefak kosmik kelas menengah. 9 segmennya bisa membentuk tombak, tapi juga bisa digunakan secara terpisah untuk menghadapi musuh. Pil Valet Yang, pil kelas 4 yang dapat memurnikan energi asal mereka yang berada di tahap yang untuk menstabilkan kultivasi seseorang. Semua harta yang dia miliki sangat berharga. Adapun anggur Aoki, bunga penangkap mimpi, dan manik-manik Xuan Lei, mereka praktis tak ternilai harganya. Anggur Aoki dapat menstabilkan dan memperkuat kultivasi dan fisik seseorang dalam tahap Yin Yang. Namun, karena dia hanya dalam tahap Yang, tidak perlu memikirkan efeknya. Bagian paling berharga dari anggur Aoki adalah kayu naga biru yang ada di dalamnya. Itu adalah harta berharga yang bahkan diinginkan oleh seorang spiritualis kelas 4. Pola-pola pada kayu tersebut mengandung gumpalan aura naga dan dapat digunakan untuk membuat artefak spiritual. Itu juga dapat digunakan sebagai katalisator untuk banyak pil kelas 5. Bunga Dreamcatcher dapat membantu kultivator iblis dalam memurnikan aura tidak menyenangkan mereka. Kultivator iblis takut mengamuk, jadi memiliki ini sama dengan memiliki jimat pelindung. Adapun manik Xuan Lei, itu bahkan lebih berharga daripada item lainnya. Lin Yun bermain-main dengan itu di tangannya. Dia bisa merasakan bahwa item ini dapat membantunya mencapai tahap ketiga dari 9 transformasi naga biru. Aku harus berkultivasi sedikit. Lin Yun yakin bahwa tingkat ketiga akan lebih berbahaya. Karena tidak ada orang di sini yang mengganggunya, dia sebaiknya berkultivasi. Yang terpenting, Lin Yun sudah berhati-hati sejak dia masuk ke sini. Dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan tempat ini. Karena dia akan segera mencapai tingkat ketiga, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk merasa aman. Jika tidak, tidak ada gunanya baginya untuk melanjutkan. Saat banyak pikiran melintas di benaknya, Lin Yun membuka telapak tangannya dengan manik-manik Xuan Lei di tangannya. Melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa ada rune yang terus menyebar di permukaan manik. Sepertinya setiap rune memiliki badai di atasnya. Dia bahkan bisa mendengar samar-samar suara guntur bergemuruh. Energi petir yang sangat kuat. Lin Yun menarik napas dengan keterkejutan di wajahnya. Energi petir itu beberapa kali lebih kuat dari inti binatang yang dia murnikan saat itu. Menutup matanya, Lin Yun mulai mengedarkan 9 transformasi naga biru dengan manik-manik di tangannya. Saat dia mengedarkan teknik pemurnian tubuh, petir di dalam manik-manik mengalir ke dalam tubuhnya. Ketika petir mengalir ke dalam tubuhnya, petir itu berkedip-kedip dengan ganas saat diserap. Di saat yang sama, suara guntur terus bergemuruh dari tubuh Lin Yun. Dalam kondisi ini, membran petir yang menutupi Lin Yun menjadi lebih padat. Waktu berangsur-angsur berlalu dan Tuan Gu mengalami sakit kepala. Itu semakin sulit saat mereka melanjutkan ke tingkat ketiga. Di sisi lain, Feng Wuhen melihat artefak kosmik di tangannya dengan alis terkunci. Bahkan jika ini adalah artefak kosmik tingkat tinggi yang disegel, saya hanya bisa mengeluarkan 30% dari kekuatannya. Biarkan aku melihatnya. Master Gu mengambil cambuk Raja Guntur Api Ungu. Saat dia memegangnya, wajahnya berubah dengan tubuh membungkuk sambil berseru, ini terlalu berat. Anda harus memahami energi petir dan memiliki fisik yang kuat untuk mengendalikan cambuk ini, analisis Feng Wuhen. Ini berarti bahwa Lei Yunzi benar-benar seorang yang berbakat. Tidak hanya mahir dalam rune spiritual, tetapi dia juga tampaknya memiliki fisik yang kuat. Itu pasti kanon iblis pemakan darah. Selain melahap daging, itu pasti bisa melahap teknik kultivasi korbanmu juga, kata Feng Wuhen. Saat dia berbicara, matanya bersinar dengan kegembiraan, cepatlah. Kita harus mendapatkan kanon iblis pemakan darah sebelum orang lain. Jangan khawatir. Kita pasti akan menjadi yang pertama di sana. Guru Gu cukup percaya diri tentang pencapaiannya dalam rune spiritual karena dia dikenal sebagai yang terkuat di Flax Kite County.
2 hari kemudian, sebuah gerbang batu terbuka di wilayah inti tingkat ketiga saat dua sosok yang kelelahan berjalan keluar. Namun ketika mereka menyadari bahwa tidak ada orang lain di sekitar mereka, mereka menjadi bersemangat. Wajah Tuan Gu juga berubah karena wilayah inti tingkat ketiga juga merupakan istana, tapi kali ini tidak ada danau. Sebaliknya, itu digantikan dengan altar dengan kanon iblis yang diselimuti aura merah. Bahkan dengan pencapaiannya dalam rune spiritual, Guru Gu bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang tempat ini. Dia merasa lebih tertekan daripada yang dia rasakan di dua level sebelumnya, terutama dari altar karena altar itu membuat hatinya muram. Kanon iblis pemakan darah. Tapi Feng Wuhen tidak peduli tentang hal itu saat dia bersukacita saat melihat kanon merah. Sebelum Guru Gu bisa mengatakan apa-apa, Feng Wuhen sudah menyerbu ke arah altar. Tapi tepat ketika dia akan mendekat, aura merah tak terbatas memadat menjadi sepasang pupil merah. Ketika pupil mata itu menatap Feng Wuhen, dia langsung merasakan kekuatan yang menghantamnya dari belakang. Kekuatan itu membuatnya terbang dan membuatnya memuntahkan darah. Ketika dia jatuh ke tanah, dia memuntahkan seteguk darah lagi saat dia melihat aura merah dengan ketakutan di matanya. Apa yang terjadi? Hati Feng Wuhen diliputi oleh rasa takut dan kebingungan. Pengorbanan fisik yin murni diperlukan jika Anda menginginkan kanon iblis pemakan darah. Jika tidak, siapapun yang datang ke sini akan mati. Guru Gu membacakan kata-kata yang terukir di bagian bawah altar. Fisik yin murni. Sialan. Di mana saya bisa menemukan fisik yin murni? Feng Wuhen menjadi jengkel melihat kanon iblis pemakan darah berada tepat di depannya. Pada akhirnya, semua usahanya sia-sia. Tiba-tiba, Guru Gu angkat bicara, gadis dari benteng tiga elang itu. Mendengar itu, Feng Wuhen memiliki kegembiraan tertulis di wajahnya saat matanya berbinar, sepertinya kakek tua itu tahu banyak. Bab 650 peningkatan besar dalam kekuatan. Kembali ke tingkat kedua, Lin Yun masih duduk di tepi danau 100 harta karun saat petir menyebar ke seluruh tubuhnya seperti ranting-ranting pohon. Di bawah temperatur petir, selaput itu telah menjadi lebih padat warnanya dan bahkan menjadi ungu. Energi petir yang terkandung dalam manik Xuanlei terlalu menakutkan. Jika Lin Yun tidak memiliki dasar yang baik dalam fisiknya, dia akan berada dalam bahaya saat memurnikan manik itu. Tapi meskipun begitu, Lin Yun masih merasakan sakit yang datang dari meridiannya. Sekali lagi, ini tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang dia rasakan sebelumnya ketika dia memurnikan darah naga biru. Saat energi petir tanpa henti mengalir ke dalam tubuhnya dari manik-manik, bunga Ziyuan di Istana Violetnya mengalami beberapa perubahan. Selain menyehatkan fisiknya dan memperkuat 9 transformasi naga biru, energi petir juga menyatu dengan energi asalnya. Setelah hanya setengah hari, Lin Yun menemukan bahwa kultivasinya telah diperkuat dengan baik. Ini mengejutkan karena Lin Yun belum membuat kemajuan dalam kultivasinya setelah mencapai tahap yang lebih besar. Jadi Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bersukacita atas perubahan ini. Saat kilat berkedip, ekspresi Lin Yun menjadi serius saat dia jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Pada saat yang sama, dia mengedarkan sutra pedang Ziyuan untuk menggabungkan energi asalnya dengan energi petir. Dengan mengedarkan sutra pedang Ziyuan, energi asalnya dengan cepat menyatu dengan energi petir. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya turun seperti kilat di istana ungu miliknya. Tapi saat keduanya bergabung, Lin Yun bisa merasakan bahwa energi asalnya menjadi lebih halus dengan kecepatan yang cepat. Menarik. Fondasi saya tidak stabil karena peningkatan pesat dalam kultivasi saya dari sebelumnya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa memurnikan energi petir dari manik-manik Xuanlei dapat menstabilkan fondasiku. Lin Yun bisa merasakan bahwa energi asalnya telah tumbuh lebih padat dalam waktu yang singkat. Seiring berjalannya waktu, energi yang melonjak dari manik Xuanlei menjadi lebih ganas, sepertinya mencoba untuk merobek-robek tubuhnya. Sepertinya saya harus mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan 9 transformasi naga biru saya ke tahap ketiga. Lin Yun bergumam dalam hati dengan ekspresi serius. Jika dia tidak bisa membuat terobosan dalam fisiknya, dia tidak akan bisa menyempurnakan manik-manik Xuanlei dan secara alami tidak mungkin dia menyerah. Mengedarkan 9 transformasi naga biru, Lin Yun terus-menerus memandu energi petir dari manik Xuanlei ke beberapa meridian yang menandakan tahap ketiga. Setiap kali energi petir menabrak kemacetan, tubuh Lin Yun akan tersentak dengan keras. Ketika dia mengulanginya untuk ke-9 kalinya, Lin Yun memuntahkan seteguk darah karena dia bisa merasakan sakit di dalam tubuhnya.
Tapi Lin Yun memiliki kegembiraan di wajahnya karena dia bisa merasakan bahwa bottleneck-nya telah terguncang. Menenangkan dirinya sendiri, ekspresi kejam muncul di wajah Lin Yun saat dia menahan rasa sakit dari energi petir yang dengan panik mengalir ke meridiannya. Seluruh istana mulai bergetar hebat saat batu-batu berjatuhan dari langit-langit. 4 jam kemudian, raungan naga yang cemerlang bergema dari dalam tubuhnya saat dia mulai merasa mati rasa. Akhirnya, dia berhasil menembus meridian terakhir dan 9 transformasi naga biru berhasil mencapai tahap ketiga. Energi petir murni mengalir ke seluruh tubuh Lin Yun sebelum diserap oleh organ dalamnya. Pada saat yang sama, bagian dalam tubuhnya diwarnai dengan warna ungu dari petir. Dengan itu, darah, daging, kulit, dan tulangnya telah mengalami transformasi. Pada saat yang sama, rune petir kuno di permukaan tubuhnya mulai menggeliat saat mereka berkumpul ke arah hatinya seperti sungai yang mengalir ke danau. Ketika semua petir berkumpul di hatinya, cahaya petir yang menyilaukan menyala seperti matahari. Ketika cahaya itu menghilang, sebuah tanda naga tercetak di dadanya yang memancarkan aura naga yang samar. Saat jantungnya berdenyut, tanda itu juga akan berdetak seperti memiliki kehidupannya sendiri. Lin Yun menghela nafas saat dia membuka matanya dan aura yang kuat menyebar dari dalam tubuhnya. Aura itu sendiri setidaknya 2-3 kali lebih kuat daripada sebelum dia memurnikan manik itu. Ini adalah tanda naga biru. Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Dengan sebuah pikiran, tanda naga biru di dadanya menyala dan menyebar ke permukaan tubuhnya dalam bentuk tanda petir. Saat itu menutupi seluruh tubuhnya, kulitnya berubah menjadi ungu dan tampak seperti logam. Selaput itu telah mengalami transformasi total. Ketika Lin Yun mengepalkan tinjunya, dia bisa merasakan kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya. 9 transformasi naga biru bentuk kedua. Mengeluarkan teriakan, Lin Yun meninju tanah dan retakan mulai menyebar di tanah. Tak lama kemudian, petir mulai berderak saat tanah padat yang pernah menahan cobaan di antara 3 kultivator tahap yin yang direduksi menjadi abu. Seluruh istana bergetar untuk waktu yang lama sebelum menjadi tenang. Melihat sekelilingnya, Lin Yun terkejut dan kegembiraan ada di pupil matanya. Dia yakin bahwa dia bisa menghadapi seseorang yang berada di puncak tingkatan yin yang lebih rendah bahkan tanpa menggunakan pedangnya. Inikah kekuatan dari 9 transformasi naga biru bentuk kedua? Jika dia menghadapi 2 ketua dari kubu 3 elang lagi, dia yakin bahwa dia bisa melukai mereka hanya dengan 1 pukulan. Dia juga yakin bahwa dia bisa mengambil nyawa mereka hanya dengan 3 jurus. Selain dari peningkatan kekuatan yang luar biasa, Lin Yun terkejut menemukan perubahan total pada baju besi itu. Sebelumnya, itu adalah selaput seperti kulit, tapi sekarang, itu benar-benar menyatu dengan kulitnya. Lebih tepatnya, itu bisa disebut fisik pertempuran naga biru. Sudah waktunya bagi saya untuk menuju ke tingkat ketiga, kata Lin Yun dengan tenang. Sekarang, dia yakin bahwa dia bisa menghadapi semua orang yang menggunakan tanda naga biru. Dia tidak perlu takut pada mereka bahkan jika dia menghadapi mereka sekaligus. Yang harus dia khawatirkan adalah perbendaharaan petir. Sementara itu, Feng Wuhen dan Guru Gu dengan cemas menunggu di wilayah inti tingkat ketiga. Kanon iblis pemakan darah mungkin menggoda, tetapi mereka tidak berani bergerak sembarangan, terutama karena Feng Wuhen telah merasakan konsekuensinya. Sepasang pupil merah itu membuatnya jatuh ke neraka dan menyebabkan darahnya membeku. Ketika dia dikirim terbang, dia bahkan bisa merasakan jiwanya terluka. Duduk di tanah, Feng Wuhen membuka matanya dengan tidak sabar, masih belum ada apa-apa. Benteng 3 elang hanya bisa mengandalkan Leng Xiangyun, jadi wajar jika mereka jauh lebih lambat dari Master Gu dan Master Fu. Meskipun Feng Wuhen mengetahui hal ini, dia masih tidak bisa menahan perasaan tidak sabar. Tiba-tiba, gerbang batu terbuka, yang membuat mata Feng Wuhen dan Guru Gu berbinar. Tetapi ketika mereka melihat siapa itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kecewa karena itu hanya Serigala Darah dan Master Fu. Kanon iblis pemakan darah. Serigala Darah menjadi bersemangat dengan keserakahan ketika dia melihat kanon iblis yang mengambang. Saya menyarankan Anda untuk tetap di tempat, kata Feng Wuhen. Apa yang kamu coba lakukan sekarang? Serigala Darah pulih dari kegembiraannya dan menatap Feng Wuhen dengan ragu. Jika Feng Wuhen sudah ada di sini, mengapa dia tidak mengklaim kanon iblis pemakan darah? Lihat saja sendiri, kata Feng Wuhen sambil menunjuk ke altar. Ketika Serigala Darah dan Master Fu melihat prasasti itu, Serigala Darah mulai mengumpat, apa-apaan ini? Apakah Lei Yunzi bermain-main dengan kita bahkan setelah kematiannya? Kita sudah datang sejauh ini, jadi bagaimana kita akan menemukan fisik yin murni untuknya?
Perjalanan ke sini tidaklah mudah dan serigala darah tidak bisa disalahkan karena marah saat dia melihat kanon iblis pemakan darah yang tidak bisa dia dapatkan. Cek, fisik yin murni. Siapa bilang kita tidak memilikinya di sekitar sini? Feng Wuhen tersenyum. Melihat keingintahuan di wajah serigala darah, Feng Wuhen berkata, kamu akan lihat setelah orang-orang dari kubu Tiga Elang ada di sini. Kubu Tiga Elang. Serigala darah dan Master Fu bertukar pandang sebelum mereka berdua berseru, gadis itu. Kakek tua itu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Kemudian, gerbang batu terbuka sekali lagi saat orang-orang dari kubu Tiga Elang keluar. Serigala darah dan Feng Wuhen langsung berbalik untuk melihat Leng Xiangyun dengan senyum aneh yang membuat Leng Xiangyun ketakutan. Apa yang kalian berdua coba lakukan? Kepala Leng berteriak dengan hati-hati. Kamu tidak tahu apa yang sedang kami coba lakukan. Feng Wuhen mengejek. Kepala Leng mulai merasa tidak yakin. Tetapi ketika dia melihat ke altar, dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Kakek tua, jangan bilang kalau kamu benar-benar membawa putri kandungmu untuk berjaga-jaga kalau altar kebetulan membutuhkan fisik yin murni. Aku tidak percaya pada kebetulan seperti itu, kata serigala darah dengan dingin. Ayah, apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Leng Xiangyun gemetar saat wajahnya menjadi pucat. Xiangyun, aku membesarkanmu selama lebih dari 10 tahun. Aku punya perasaan padamu, tapi ini adalah takdirmu, desah kepala Leng. Wajah Leng Xiangyun menjadi pucat ketika mendengar itu dan dia mulai gemetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi nasibnya. Jadi itu benar-benar terjadi. Serigala darah dan Feng Wuhen menatap Leng Xiangyun dengan keserakahan di mata mereka. Ini membuat wanita muda yang naif dan lugu itu terlihat seperti anak domba yang tak berdaya. Ada beberapa pengrajin yang membangun perbendaharaan petir yang berhasil melarikan diri. Kamu bukan salah satu dari mereka, kan? Feng Wuhen menatap ketua Leng dengan rasa ingin tahu. Tidak, semua orang itu mati. Namun, akulah yang membunuh mereka. Saya hanya tidak menyangka iblis itu akan mencoba membunuh saya. Saya telah melayaninya seumur hidup saya, tapi dia mencoba membunuh saya dengan kutukan darah sebelum kematiannya. Kepala Leng memiliki raut wajah penuh kenangan saat dia mulai menjadi emosional, tapi dia tidak menyangka bahwa saya akan berhasil selamat dari kutukan itu meskipun menghadapi cobaan berat. Serigala darah dan Feng Wuhen tertegun karena mereka jelas tidak menyangka bahwa ketua Leng adalah pelayan Lei Yunzi. Tiba-tiba, gerbang batu terakhir terbuka dan Lin Yun masuk.